Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari. Saya pengawas Sekolah Dasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Hari ini saya akan membagikan praktek baik dan literasi. Yang hormat kepada sekolah SDN Utang Alai dan Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan. Ya pastinya hari ini yang kita bahas adalah strategi dan program penguatan literasi dan numerasi pada pendidikan dasar. Untuk literasi dalam pembelajaran dulu yang kita bahas, kecakapan literasi dini, kemudian ada kecakapan literasi membaca dengan fasih, dan kecakapan literasi membaca untuk belajar. Jadi pembagiannya di literasi dini, literasi membaca fasih, dan membaca untuk belajar. Pada fase fondasi biasanya di fase A itu di PAUD, kemudian di SD kelas 1. Fokus penguatan kemampuannya hanya sekedar bertutur, kemudian mengetahui latar, kosakata, kesadaran cetak, pengetahuan huruf, dan kesadaran bunyi huruf. Jadi tidak ada ditekankan di kelas 1 itu sudah bisa membaca. Tidak ada keharusan seperti itu. Kalaupun artinya nanti di kelas 1 sudah bisa membaca, lancar. Kalau kelas 1 biasanya paling ujung-ujungnya nanti kita membaca, tapi membaca bukan lancar. Membaca mengejanya, masih mengeja, baik itu mengejanya menggunakan masih keluar kata-katanya ana dan lain-lain. Tapi ada juga yang hitungannya mengejanya sudah dalam hati. Dalam hatinya masih mengeja, tapi keluar sudah bacaan sambungannya. Biasanya tahap akhir seperti itu. Jadi di kelas 1 sebenarnya ini adalah kemampuan dasar yang harus kita tanamkan untuk literasi. Anak-anak yang terbiasa tampil di depan, anak-anak yang terbiasa berbicara dan berkomunikasi, justru pembelajarannya ada di kelas 1. Kalau kita sudah membiasakan kelas 1 berbicara, bertanya, kemudian tampil di depan kelas untuk menyampaikan sesuatu, maka nantinya di kelas tinggi dia akan berani untuk membaca dan lain-lain, untuk bercerita dan lain-lain. Di kelas 1, kalau kesadaran huruf mungkin sudah sampai di TK sudah ada kesadaran huruf, dia tahu huruf. Tapi kalau dia menemukan kendala, misalnya di kelas 1 ada yang masih belum mengenal huruf, kemudian belum mengenal sambung huruf. Biasanya kadang-kala dari kelas 1 tuh lupa menekankan ini yang namanya huruf konsonan, ini yang namanya huruf vokal. Kita bagaimana cara membagi baca? Ini strategi sebenarnya di kelas 1 kayak apa kita menstrategikan. Kalau Mbak Hari itu membuat game. Jadi kekanak-kanak tadi disuruh membawa kertas tadi. Siapa yang berdahulu maju kamu kak akan membawa terdahulunya apa itu tadi. Ulun suruh langsung dia buka perpustakaan, cari buku yang muas benar. Biasanya ulun suruh kayak itu. Jadinya ada begitu kelas sudah tutup dia buka ke perpustakaan. Biasanya kayak itu. Kemudian dibadahi lawan perpustakaan, jagailah anak-anak itu bisa datang. Kemudian metodenya, nah sekali lagi nih metodenya yang terpenting. Menerapkan metode yang tepat dan menarik untuk membantu anak belajar membaca dan menulis merupakan kunci penting. Penulisan yang bagus itu dimulai dari kelas 1, 2, dan 3. Kenapa itu? Ada kelas 1-nya bagus. Kira di kelas 2-nya ini 4 dan bagus lagi. Karena apa? Di kelas 2 soalnya gurunya menyuruh baca catatan menulis. Itu nggak usah. Jangan pernah menyuruh anak-anakku baca catatan menulis selagi ini masih di tahap awal. Baca. Kemudian strateginya, setiap yang dimulai pembelajaran. Kalau Bahari itu ulun manggil Bahari Tarsna. Karena ulun kagum dengan guru-guru Bahari. Jadi sebelum mengajar biasanya guru-guru itu menyuruh membaca. Tapi sekali lagi membacanya adalah betunjuk siapa anak ada menjaga. Setelah membaca petunjuk tadi, kemudian membaca sama-sama, kemudian mengartikan bacaannya, bersambung itunya, jangan lepas 3 hal itu. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya. Akses terhadap buku yang bahan bacaan yang menarik dan sesuai dengan usia anak menjadi hal yang krusial. Nanti kalau yang merasa bahan perpustakaan kian terbatas, kan ada link bukunya, link perpustakaannya. Kemudian setahu ulun di Play Store itu ada Play Kit namanya atau literasi kit. Itu khusus kisah-kisah
Pian kakak pian kalau memilih anak bahasa Inggris kak, anak bahasa mana kak? Teman bahasa Indonesia kak? Lengkap kisah-kisah dari zaman itu. Jadi kalau memang menyuruh HP, boleh yang menyuruh HP game, tapi bacaan-bacaan di situ ada juga. Sebenarnya kita kalau menyerahkan HP di HP itu lengkap, kita aja yang ada mengupas di dalam HP itu apa namanya. Kemudian yang kedua adalah dukungan dari orang tua. Ini strategi kita kayak apa orang tuanya mau kada mau harus hakun melajari akan.